Turut berduka cita buat kalian yang berharap Honda akan menggunakan Airblade 160 untuk menjadi penerus Vario 160. Karena ternyata Honda malah mengeluarkan Vario 160 Evo. Ya, Vario 160 Evo motor cuma ditambah body kit tapi semuanya masih sama. Udah gitu harganya naik 150.000. Dengan kondisi tersebut cukup menyedihkan untuk fans Honda yang mengharapkan memiliki maxi sporty dari Honda. Tapi tunggu dulu, kita harus melihat lebih jauh lagi. Honda Vario 160 terlalu sayang untuk digantikan dengan motor lain bahkan untuk Airblade sekalipun. Karena pasar Honda Vario 160 cukup besar di Indonesia. Bahkan dalam hal penjualan, motor ini bisa bersaing langsung dengan motor maxi Yamaha, yaitu Aerox. Dan di beberapa titik, sebenarnya motor ini tidak memiliki pesaing langsung secara head to head. Emang sih, kalau dilihat spesifikasi dan lainnya, harusnya Vario 160 lawannya Lexus 155. Tapi gimana ya, motor ngabers disandingkan dengan motor bapak-bapak. Ya kemungkinan besar Vario 160 masih menjadi yang terkuat di segmennya. Dengan minimnya persaingan dan kuatnya Vario 160 di pasar Indonesia, hampir mustahil Honda Vario 160 berubah menjadi motor maxi yang memiliki tangki tengah. Jadi buat kalian fans Honda yang berharap terhadap Airblade 160, sepertinya kalian harus menunggu lebih lama lagi. Tapi sekali lagi, tunggu dulu. Honda sepertinya sudah memberikan sinyal kuat lainnya nih untuk memasukkan Airblade, yang mana diketahui Honda sudah mematenkan nama Honda Raiden. Ya, Honda Raiden adalah nama baru motor Honda. Dan yang bikin menarik adalah nama Raiden tidak pernah digunakan di negara manapun, yang berarti cuma ada di negara Indonesia. Jika namanya cuma ada di Indonesia, sepertinya ini menjadi sinyal yang sangat kuat. Dan Honda Raiden ini digadang-gadang adalah Honda Airblade 160. Jadi diketahui spesifikasi Raiden 160 sama persis dengan Airblade 160, yang mana mesinnya menggunakan mesin 4 tak ISP Plus yang sudah berpendingin cairan dengan kapasitas mesin 156,9 cc yang bisa mengeluarkan tenaga maksimal di 11,2 kW dan torsi maksimal di 14,6 Nm. Jika kita melihat dari spesifikasi mesinnya aja, kita bisa yakin kalau ini adalah Honda Airblade karena spesifikasinya benar-benar identik. Yang menarik dari motor ini adalah, motor ini walaupun memiliki mesin yang hampir sama dengan Vario 160, tapi jika kita melihat power to weight-nya, motor ini akan memiliki angka yang lebih menarik, yang mana dengan mesin 156,9 cc yang dibulatkan menjadi 160 cc, bisa menghasilkan tenaga sekitar 11,2 kW. Mesin ini di Vario harus menarik bobot sekitar 117 kg, sedangkan di Raiden 160, motor ini hanya memiliki bobot di 114 kg, yang berarti tenaga yang dihasilkan bisa lebih bagus, walaupun sedikit. Belum lagi dengan tangki bensin di dek tengah atau punuk. Posisi ini bisa memindahkan pusat gravitasi tepat di tengah bawah di antara kedua roda. Ditambah dengan sasis tubular yang kaku dan penggunaan dual shock di belakang, Raiden tentu aja akan memiliki stabilitas handling yang jauh lebih presisi daripada Vario. Dan yang pasti desainnya. Fans Honda dan pasar Indonesia sepertinya memang butuh sesuatu yang benar-benar baru, bukan kayak Vario 160 Evo. Sudah berapa lama kita melihat Honda Vario 160 dengan desain yang bertumpuk seperti ini? Jawabannya ya cukup lama. Sudah berapa lama kita melihat Honda Beat yang bentuknya ya Beat banget? Jawabannya ya cukup lama juga. Jadi ya, pasar Indonesia benar-benar membutuhkan sesuatu yang benar-benar baru dari Honda. Namun sayangnya Honda seperti biasa, mereka akan selalu mematenkan namanya di Samsat walaupun motornya tidak akan masuk Indonesia. Dan hal ini bertujuan untuk mengamankan paten mereka aja. Tapi kalau melihat namanya cuma ada di Indonesia dan kalau kita melihat blueprintnya, ya ini adalah Airblade 160. Dan jika kita melihat sejarah yang ada, ini sepertinya bisa kita lihat dari kejadian Honda Winner dan Supra GTR. Jadi di Vietnam, Honda memiliki motor bebek sport yang bernama Honda Winner 150. Motor ini menggunakan rangka twin tube yang sangat kaku dan mesin DOHC murni untuk melawan Yamaha MX King. Banyak orang yang berharap Honda akan memasukkan motor ini pada awalnya. Menariknya, Honda seperti biasa mematenkan nama Winner di Indonesia. Tapi sayangnya motornya tidak kunjung datang. Namun secara ajaib, Honda tiba-tiba mematenkan nama Supra GTR. Dan nama ini tidak ada di negara manapun yang menggunakannya. Dan jika dilihat dari spesifikasi yang ada, Supra GTR adalah Winner 150. Dan ketika rilis, ya Supra GTR adalah Winner 150. Dengan adanya hal tersebut, sepertinya dengan mematenkan nama Raiden 160, ini bisa menjadi indikasi yang sangat kuat untuk Honda memasukkan Airblade 160. Tapi, sebenarnya pasar maxi sporty bukanlah pasar yang baru lagi. Dan jika dilihat dari pasar Aerox nih, yang mana ini adalah salah satunya motor yang bermain di segmen ini, pasar ini sedang sepi peminat. Bahkan jika dilihat dari penjualan NMAX dan Aerox pun, penjualannya cukup terpaut jauh, yang mana NMAX masih lebih unggul daripada Aerox. Dengan kondisi ini, apakah Honda berani menyemplung di pasar yang sedang lesu? Jawabannya mungkin aja berani,
karena Honda adalah nama yang sangat besar di Indonesia. Dan jika Honda bermain di segmen ini, ada kemungkinan besar segmen ini bisa naik daun lagi. Iya kan? Namun yang mesti menjadi pertanyaan adalah berapa motor ini akan dijual oleh Honda? Mengingat status motor ini di atas Honda Vario 160, dan Honda Vario 160 memiliki harga yang mepet dengan Aerox. Jika Honda menjual motor ini tidak jauh berbeda dengan harga Vario 160, secara langsung Honda sudah membuat produk kanibal untuk Vario 160, dan ini adalah hal yang mutlak. Tapi jika kita mengacu terhadap harga di Vietnam yaitu 58,9 juta dong atau setara dengan 37,7 juta rupiah, siapa pasarnya? Karena dengan harga segitu, ya tinggal nambah dikit kalian udah bisa dapat PCX Racing. Tapi tunggu dulu, AHM adalah basis produksi Honda yang sangat besar, yang berarti mereka bisa melakukan CKD. Jika mereka melakukan CKD, tentu aja harganya akan ditekan habis-habisan. Dan itu adalah hal yang cukup mungkin dilakukan oleh AHM, apalagi mereka juga sering melakukan sunat fitur demi efisiensi. Tapi masalahnya balik lagi, apakah mereka sanggup menjual motor ini dengan harga yang mepet dengan Vario 160? Ini adalah PR terbesar untuk Honda jika ingin menjual motor ini di pasar Indonesia. Karena sejauh ini Honda adalah produsen yang anti kanibal di produk motornya. Apalagi nih ya, jika harganya cuma beda 3 juta dari Honda Vario 160, tentu aja Raiden akan jauh lebih menarik. Dan dua hal yang membuat Raiden akan menang mutlak adalah, yang pertama rangkanya tubular bukan SAF, dan yang kedua suspensinya udah dual bukan single lagi. Dari dua hal tersebut aja, di luar desain dan performa, Raiden udah menang mutlak atas Vario 160. Dan mungkin ini juga yang memberatkan AHM untuk memasarkan motor ini di Indonesia. Karena Airblade seperti pisau bermata dua. Di satu sisi bisa memberikan kontribusi penjualan yang saya yakin bisa masif. Di satu sisi lainnya, Airblade bisa mematikan kontribusi Vario 160 yang saya yakin juga bisa sangat masif. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah Honda Airblade 160 atau Raiden terlalu sayang untuk tidak dipasarkan di Indonesia, karena motor ini kemungkinan besar bisa mendominasi sekaligus mengakhiri dominasi Aerox di segmen Maxi Sporty. Jadi kesimpulannya, Honda Raiden 160 ini memang punya potensi besar untuk mengacak-acak pasar Maxi dan mengusur dominasi Aerox. Dan pilihannya sekarang ada di tangan AHM. Apakah mereka berani mengambil resiko mengorbankan Vario 160 demi melahirkan raja baru yang superior, atau justru kembali menahan Airblade demi zona nyaman penjualan yang sudah ada? Namun satu hal yang pasti, paten nama Raiden sudah terdaftar dan cetak birunya sudah jelas. Kini kita hanya bisa menunggu apakah Raiden akan benar-benar mengaspal di jalanan Indonesia, atau hanya berakhir sebagai sekedar arsip dokumen di atas meja paten. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.